Oke, kita lanjut ya. Ini orderan untuk Toyota Innova Reborn ya. Reborn itu low beam H11, fog lamp H16, JL3. Jadi ini rekomendasi dua buah bohlam untuk headlamp dan fog lamp. Headlampnya itu menggunakan Cree double Cooper ya, 5500 Kelvin, adjustable, stabil, tidak ngedrop ya. Kalau fog lampnya menggunakan 3 warna ya. Bohlam ini adalah produk dari Juragan Lampu versi terbaru 2022 ya. Bohlam ini real 30 watt, 3600 lux ya, driverless, versi terbaru ya. Barang yang kita jual ada stiker dari Juragan Lampu, jadi pastikan Anda kalau Anda beli di saya ada logo stikernya ya. Karena banyak penjual yang menyatakan bahwa ngaku-ngaku atau ikut-ikutan jual ya dengan JL3 ya, padahal itu bukan barang saya. Barang saya adalah barang yang akan kita kirim. Sebelum kirim kita akan kalibrasi dulu, kita setting ya. Sudah upgrade juga untuk kipas anginnya. Nah, untuk low beamnya ya, pakai Cree double Cooper satu warna. Warna ini adalah 5500 Kelvin. Mestinya warna ini adalah masih tembus hujan ya. Bohlam ini sangat awet, sangat bisa diajak kerja berat, bisa continue nyala terus 8 jam, 10 jam, no problem. Ya, syarat bohlam bagus adalah satu, saya bilang adalah watt dan luxnya harus besar. Watt dan luxnya harus besar, level wattnya dia adalah 30 watt. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran bohlam ngedrop. Kenapa dia bisa ngedrop? Karena dengan alasan panas. Karena memang dibuat tidak stabil, karena memang dibuat wattnya kecil cuma untuk menipu Anda, jadi dibuat awalnya wattnya besar, tetapi setelah nyala 5 menit wattnya turun. Nah, itu yang tidak bagus ya. Bohlam yang bagus adalah harus stabil. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus bisa adjustable. Kenapa kita harus bisa adjustable? Untuk menggeser bayangan gelap, untuk mencari fokusnya, untuk memvertikalkannya posisi LED seperti itu. Ya, keempat soal bayangan gelap kecil, tidak besar. LED ini dijamin karena kenapa? Chipnya ada lensa. Satu-satunya lampu LED yang menggunakan lensa adalah tipe Cree ya. Syarat kelas selanjutnya adalah tidak boleh storing. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, apalagi kalau mobil Anda sudah TSS, tapi Innova tidak ada. Tapi dia banyak sensor ya. Anda mengganti lampu atau bagaimana nanti di dashboard bisa muncul indikator bawa ke dealer, nah itu merepotkan Anda. Bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu elektronik mobil Anda, sensor-sensor jadi tinggal pasang saja. Nah, syarat selanjutnya adalah soal pendinginan dari double Cooper, ada heatsink dan ada kipas. Ya, jadi bohlam ini saya sangat rekomendasi, mereknya adalah Juragan Lampu bohlam ini ya. Jadi Anda bisa beli, silakan WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Silakan WhatsApp di 0898 269 3838. Anda bisa beli bohlam ini di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, tapi saya merekomendasikan Anda beli di Topet atau di Bukalapak. Harganya lebih murah bro, di Shopee lebih mahal. Kenapa? Karena saya dapat potongan juga. Di Tokopedia juga dapat potongan, tetapi potongannya saya sudah ketahuan 3%. Di Bukalapak pun ada potongan juga, saya ketahuan berapa persen. Saya kurang merekomendasikan Shopee. Kenapa? Karena saya mendapat potongan itu tidak jelas ya, kadang 60.000, kadang 40.000, kadang 10.000, kadang ada yang 80.000, macam-macam gitu ya. Jadi saya tidak bisa memprediksi, jadi rugi dong kita ya, potongannya besar banget gitu ya. Nah, untuk Anda yang mau beli lebih murah, dapat diskon dari saya, Anda silakan langsung transfer ke BCA ya, seperti itu. Nah, ini untuk fog lampnya. Fog lampnya adalah 3 warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu ya, seperti itu. Nah, warna pertama adalah putih 6000 Kelvin, warna kedua adalah putih kuning 4300 Kelvin, warna ketiga adalah warna kuning 3000 Kelvin. Jadi bohlam ini bisa 3 warna. Bohlam ini dipakai untuk fog lamp ya. Dipakai untuk fog lamp. Versi terbaru sudah upgrade kipas. Kenapa kita perlu upgrade kipasnya? Karena posisinya di bawah kita harus lebih waterproof ya. Putih, putih kuning, kuning ya. Nah, penting untuk bohlam 3 warna ini kan sensitif ya. Saya ngomong apa adanya, sensitif. Jadi buat Anda kalau yang beli error segala macam, bohlam ini bisa reset ya, bisa di reset. Dan sebelum kita kirim kita akan samakan dulu bohlam ini. Samakannya itu maksudnya kita jodohkan. Kenapa kita perlu menjodohkan? Bohlam ini mempunyai respon time. Respon time-nya mati nyalanya itu Anda harus sama karakternya. Walaupun namanya elektronik ya bisa berbeda.
Anak kembar pun bisa berbeda sifatnya. Nah, kita harus menyamakan dulu sifatnya dia. Jadi begini maksudnya. Bohlam ini adalah bisa berubah warna. Berubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Nah, mematikan menyalakan saklar lampunya itu jika terlalu cepat atau jika terlalu lambat dia bisa error. Nah, jika bohlam ini bisa cepat, bohlam ini hanya bisa lambat. Kalau disamakan pasti akan belang. Makanya kita harus mencari karakter yang sama. Kalau ini sifatnya lambat, ini pun harus kita cari yang lambat. Nah, tugas saya di sini adalah untuk menyamakan itu. Supaya kenapa? Tidak terjadi banyak keluhan. Ya, keluhan bohlam 3 warna adalah error. Errornya apa? Tidak sama warnanya, itu aja. Nah, bohlam ini kalau kita matikan nyalakan secara cepat, nah ini kita secara biasa. Ini bisa. Tapi kalau kita cepat, tuh dia tidak mau nyala tuh. Padahal saya kontek-kontekin terus tuh. Nggak mau nyala. Karena dia tidak sesuai dengan respon time-nya dia. Nah, respon time-nya ini kita samakan dengan yang namanya apa? Dengan alat yang namanya timer. Jadi saya barang sebelum dikirim atau barang sebelum kita quality control masuk ke tempat saya dari distributor adalah kita quality control. Quality controlnya adalah dengan menggunakan alat, ya. Jadi kita settingkan alat ini, kita samakan timingnya. Kenapa kita perlu samakan? Ya saya udah bilang, karena kalau sifatnya nggak sama, lebih kemungkinan errornya banyak seperti itu. Nah, saya tidak mau Anda mendapat yang bermasalah. Jadi saya juga tidak mau mendapat keluhan seperti itu. Nah, makanya barang sebelum dikirim lebih baik kita samakan dulu sifatnya, ya. Nah, kita di sini sekedar akan mendemokan sifatnya ini, ya, menyamakan sifatnya ini supaya Anda paham. Jadi barang yang Anda beli adalah barang yang istilahnya berkualitas atau yang benar-benar sudah saya jamin, ya. Saya tidak mau menjual yang abal-abal juga, ya. Tapi di luaran sana banyak yang mengambil keuntungan dengan menyamakan bohlam JL3 ini, ya, dengan harga murah segala macam. Mereka tidak bisa jadi bersaing dengan sehat, tetapi ya dengan menjatuhkan harga seperti itu, ya. Jadi kalau Anda yakin, Anda silakan beli di saya. Kalau Anda merasa saya menjual mahal atau menjual yang tidak benar, ya Anda tidak usah beli, ya. Nah, ini bohlam, sebentar saya silau banget, kaget. Jadi bohlam ini kita akan settingkan samakan. Jadi ini bohlam kita nyalakan, silau banget saya. Kita nyalakan 5 menit, kita matikan 0,1 detik. Jadi ini harus sifatnya harus bisa sama. Ini warnanya putih kuning. Nah, sekarang kuning. Jadi harus bisa sama, kembar. Nah, kalau bohlam ini responnya lambat, ini bohlamnya respon cepat, pasti dia akan belang. Seperti itu. Jadi tidak boleh. Jadi kalau ini cepat, ini harus cepat, ya. Ini adalah nyala 5 detik, matikan 0,1 detik. Nah, kita akan settingkan sama-sama matikannya setengah detik. Nah, ini kita nyalakan 5 detik, matikan setengah detik. Nah, ini juga harus bisa. Nah, ini kan agak lambat matinya. Nah, matikan, nyalakan, dia berubah warna agak lambat. Tadi pertama kali cepat, nah ini agak lambat. Nah, kita lambatkan lagi. Nah, ini lambat banget nih. Oh, sorry. Kita lambatkan lagi, sorry. Nah, ini kita nyalakan 7 detik, kita matikan 2,5 detik. Ya, kita lambatkan lagi nih.
Nah, dia harus bisa berubah warna juga. Jadi kita lambatkan harus bisa, kita cepat juga kita harus bisa. Nah, itu yang kita harus samakan. Jadi kalau sifatnya sama, enak. Ya, tapi kalau sifatnya tidak sama, itu akan error. Nah, itu yang ribet, ya. Nah, makanya barang sebelum kita kirim akan kita kalibrasi atau kita setting, kita samakan dulu. Nah, seperti ini. Ya. Jadi makanya harus kita uji dulu, ya. Kenapa kita uji? Ya, supaya keluhan itu komplainan sedikit, ya. Dan masalah kipas juga, ya, karena LED itu nyawanya di kipas. Kipasnya bermasalah pasti akan bermasalah. Nah, makanya ini kita versi terakhir adalah kita upgrade di kipas, ya. Jadi buat Anda yang sudah beli di 2020 kipasnya sudah terbaru, ya. Nanti kemungkinan habis lebaran kita akan ada upgrade lagi, ya. Nanti ditunggu aja, ya. Jadi ini untuk fog lamp Toyota Innova Ribbon, ya. Jangan lupa Anda beli di saya pasti ada stiker logo JL, ya, juragan lampu. Oke, ya, jadi ini untuk fog lamp Toyota Innova Ribbon. Nah, ini sekalian di order jadi buat fog lampnya Toyota Hilux juga, ya. Jadi sama 3 warna. Jadi kalau untuk fog lamp adalah the best adalah menggunakan 3 warna, ya. Sama kita juga sebelum kita kirim pasti sifatnya akan kita samakan juga, ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Yang versi terakhir adalah kipasnya. Kalau kita coba nyalakan itu lebih licin, ya, berasa lebih licin, ya, karena sudah upgrade kipas, ya, 2022 dan kita tandakan dengan versi silver, ya, seperti ini. Oke, ya, cukup, ya. Jadi banyak di luaran yang mengatasnamakan juragan lampu juga, ya, menjual LED ini ikut-ikutan, tapi penting, ya, untuk Anda, saya juga menghimbau, ya, untuk yang ikut-ikutan jual, boleh jual, tapi janganlah menggunakan merek atau mengikuti yang saya bilang JL3. Ya, memang saya tidak mematen, jadi hak gua juga dong pakai, ya nggak masalah. Ya udah, saya menghimbau saja kepada customer calon pembeli. Saya Jungki Wenas, jadi kalau Anda mau membeli produk ini, Anda silakan WhatsApp saya 089826938838. Anda mau beli di Tokopedia boleh, di Shopee boleh, di Bukalapak boleh. Ya, jadi penting, ya, satu syarat bolam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Level wattnya dia 30 watt real, 3600 lux. Jadi 3600 lux kalau dibandingkan dengan bolam H11 dia 3,6 kali lebih terang. Dibandingkan dengan bolam H16 bisa 8 kali lebih terang. Syarat kedua adalah harus stabil, bolam ini stabil, tidak ngedrop. Syarat ketiga adalah adjustable, bolam ini adjustable, bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah dengan diputar. Ya, dengan diputar. Syarat keempat adalah soal bayangan gelap LED ini kecil, tidak besar. Syarat kelima adalah tidak storing, bolam ini tidak storing, tidak mengganggu sensor-sensor. Syarat keenam adalah soal pendinginan. Pendinginan dia dari double cooper, heatsink, dan kipas. Ya, udah banyak saya bahas, tetapi kita hanya mengulang, dan ini adalah versi upgrade. Versi terakhir adalah dengan kita tandai dengan silver. Di habis lebaran kemungkinan kita akan upgrade terbaru, ya, tipe ini. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi ini untuk Innova Ribbon headlamp Cree double cooper H11, fog lampnya JL3, dan ini juga fog lamp untuk Hilux. Terima kasih. Oke, selamat siang, ya. Hari ini masih hari Sabtu. Kondisi hujan gede banget, ya. Jelambar mulai banjir. Nah, ini orderan yang masuk untuk Honda City 2006, berarti Honda City first generation, ya, yang matanya masih jendol, masih bulat. Nah, bolam ini adalah bolam 3 warna paling terang, ya, paling terang untuk segala cuaca, karena saya melihat cuaca sekarang nggak jelas, ya, kadang hujan, kadang panas. Biasanya jujur terus terang sebelum Imlek memang hujan besar banyak, ya. Setelah Imlek biasanya mau musim puasa, udah mau lebaran, biasanya musim panas, ya, tapi sekarang masih hujan. Jadi cuaca nggak jelas. Saya nggak mengerti bagaimana cuaca pancaroba, ya. Nah, intinya adalah bolam ini untuk bolam segala cuaca. Jadi bolam ini bisa warna putih, ya, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning, ya. Jadi lampu jauhnya tetap warna putih. Jadi lampu warna putih Anda pakai pada saat jalanan kondisi biasa.
Putih kuningnya Anda bisa pakai pada saat habis hujan, kondisi jalanan basah. Kuningnya Anda bisa pakai pada saat hujan atau kabut. Nah, makanya kenapa bohlam ini disebut bohlam segala cuaca. Bohlam ini sudah versi terbaru, sudah upgrade, ya, versi 2022 sudah upgrade yang terbaru. Setiap penjualan bohlam di sini akan saya tempelkan stiker logo dari Juragan Lampu, ya. Tolong stiker ini jangan dirusak, ya, dijaga dengan baik. Karena nanti jika ada klaim garansi, kalau tidak ada stikernya kita bisa menolak, ya, seperti itu. Jadi wajib ada logonya, ya. Kalau tidak ada logonya saya berhak untuk menolak, ya, wajar. Saya tidak menyulitkan Anda, tetapi di mana-mana Anda beli barang apapun, logo atau segel garansi rusak, garansi void, ya. Jadi tolong diperhatikan, dijaga dengan baik, jangan dirusak. Ya, ingat dijaga dengan baik, jangan dirusak. Ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan dirusak, dijaga stiker dengan baik. Ya. Bohlam ini 3 warna, bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan saklar lampunya. Jadi di on off kan. Kalau di on kan dia akan menyala warna putih. Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi adalah warna kuning. Lampu jauhnya adalah tetap warna putih. Bohlam ini merupakan bohlam 3 warna paling terang. Ya, jangan lupa Anda sudah order, kirimkan foto depan mobilnya. Kenapa? Untuk saya kalibrasi. Lebih baik saya kalibrasi supaya hasilnya lebih maksimal. Memang tidak bisa perfect sekali, namanya Anda mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu kita mau berbuat yang terbaik karena Anda sudah keluar uang, tentu kita harus memberikan servis kepada Anda. Ya, seperti itu. Bohlam ini sudah upgrade di kipasnya, jadi umurnya bohlam ini dipegang oleh kipas. Kipas bagus akan awet. Ya, kipas bermasalah, LED-nya akan bermasalah. Bermasalah di redup, wattnya ngedrop, terangnya menurun. Ya, seperti itu. Syarat bohlam bagus adalah 1 watt dan luxnya harus besar. Bohlam ini termasuk bohlam 3 warna paling besar wattnya saat ini. Kedua adalah bohlam ini stabil, tidak ngedrop. Ya, bohlam ini stabil, tidak ngedrop, tidak menurun cahayanya, ya. Jadi kalau sudah 30 watt nyala ya 30 watt. Ketiga adalah adjustable. Adjustable adalah untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinar, ya. Anda untung beli bohlam yang bisa di adjustable dibandingkan Anda beli bohlam yang fix fokus. Syarat keempat bohlam bagus adalah bohlam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sensor-sensor di mobil Anda. Bohlam ini berpendingin double Cooper heatsink dengan kipas. Kipas sudah upgrade versi terbaru. Pemasangan bohlam ini adalah jangan lupa dilepas dulu ininya. Sudah dilepas, diklipin, pasang karet. Nah, karet sudah terpasang, bohlam ini ada heatsink. Nah, kipas angin akan berputar. Kipas angin akan berputar, akan meniup. Anginnya itu akan keluar di celah-celah heatsink sini. Nah, kalau Anda beli LED yang tidak ada heatsink, artinya adalah bohlam tersebut tidak ada pendinginan. Bohlam tersebut tidak ada pendinginan, bohlam tersebut adalah tidak baik. Karena kenapa? Ya, 1, kepanasan. Karena LED ini akan panas, bro. Ya, dinyalakan akan panas. Nah, panas itu perlu dibuang. Sedangkan ruangan mesin itu panas. Ya, kita mengetes di sini memang tidak panas karena ruangannya ya 30 derajat. Pas pada saat ini hujan mungkin 28. Ya, kalau di ruangan mesin tidak ada istilah dingin karena di ruangan mesin itu adalah panas 70 derajat, 80 derajat. Jadi kalau LED-nya tidak tahan panas, ya berarti LED-nya tidak baik. Karena di Indonesia adalah negara tropis, negara macet. Ya. Nah, barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi, akan kita setting, akan kita quality control ulang. Apa sih yang di quality control ulang? Begini, bohlam ini bisa berubah warna. Berubah warnanya dengan cara bagaimana mematikan, menyalakan saklar lampu. Nah, Anda mematikan, menyalakan saklar lampu, itu harus ada aturannya, cepat atau lambat. Nah, bohlam ini, ya, 2 buah bohlam ini memiliki sifat yang berbeda walaupun dia sama sejenis. Kenapa saya bilang ada sifat yang berbeda? Anak kembar dilahirkan di waktu yang sama, dari ibu yang sama, dari ayah yang sama, dilahirkan akan bertumbuh juga berbeda sifatnya, karakternya berbeda.
Nah, sama dengan LED ini. Walaupun dia sama, pasti akan ada bedanya. Beda di mana? Satu, di tahanan dalam. Kedua, mungkin di kapasitansinya atau induktansinya pasti akan berbeda. Walaupun berbeda sedikit, tetapi kita wajib untuk quality control adalah cari yang sesama mungkin. Supaya kenapa? Supaya kalau ini LED bisa common ground, yang LED ini juga harus bisa common ground. Atau ini bisa common positif, harus ini bisa common positif. Jika kalau LED tersebut tidak sama, nah itu akan menyebabkan error. Itu satu. Kedua, jedanya harus sama. Jadi jeda yang saya maksud adalah jeda untuk on off kan, untuk ganti mode. Nah, kita secara santai kalau kita kontak-kontakan gini dia akan berubah warna. Tetapi kalau Anda cepat begini tuh, saya cepatin, dia tidak mau nyala atau dia error. Nah, kontak begininya itu harus sesuai dengan aturan. Nah, sesuai dengan aturannya bagaimana? Nah, misalnya kalau LED ini hanya bisa menerima secara cepat, LED ini bisa menerima secara lambat, kalau kita gabungkan, kita jual bersama, kita kirimkan untuk yang order ini dengan Bapak Bakti di Bekasi ya, untuk Honda City 2006, tentu nanti akan masalah. Kenapa masalah? Karena si ini responnya cepat, si ini hanya bisa lambat, jadi tidak sinkron. Jadi kita harus mencari LED yang sinkron, yang sama, jedanya dengan ada alat yang namanya timer, kita akan samakan. Karena banyak sekali yang tidak sama jedanya. Nah, yang jedanya tidak sama akan banyak error atau banyak delay. Nah, itu yang kita quality control ulang. Ya, versi yang terbaru kita tandakan dengan pantat silver ya, yang terbaru, update terbaru. Ya, jadi barang yang Anda beli dengan saya, ada orang yang bilang wah mahal, ada juga yang bilang wah mirip dengan jualannya si A, jualannya si B. Monggo Anda mau beli dimanapun bebas, saya tidak pernah memaksa Anda. Anda percaya dengan saya, Anda boleh beli di saya. Anda tidak percaya dengan saya, ya tidak usah beli karena saya tidak pernah memaksa. Ya, bukannya berarti saya sombong, saya tidak sombong, tetapi kadang-kadang kita menjelaskan sampai berbusa pun ada orang-orang yang nggak mengerti seperti itu. Fisik memang bisa terlihat sama, tetapi daleman belum tentu sama. Ya, seperti itu. Sama seperti Anda bisa lihat cewek itu cakep, tapi hatinya kan Anda tidak tahu. Sama dengan LED ini. Ya, dan jangan lupa barang ini ada garansi. Jika Anda ada mengalami masalah trouble, Anda silakan WhatsApp saya. Ya, WhatsApp saya terbuka untuk Anda semua 0898 269 3838. Silakan save nomor saya adalah Jungki Wenas Juragan Lampu. Barang yang Anda beli, Anda bisa komplain ke saya jika ada trouble ya. Makanya saya berharap logo ini jangan dirusak. Saya akan mencatat setiap barang yang keluar ada nomor registrasinya. Jadi jika Anda rusak, Anda silakan komplain ke saya. Jangan sampai Anda bukan beli di saya tapi komplain di saya, mengaku-ngaku beli di saya. Ya, seperti itu. Karena ketahuan beberapa orang bukan beli di saya, bermasalah, dikirimkan ke saya catat nomor registrasinya tidak terdaftar. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai Anda belinya di mana, komplainnya di mana. Orang tersebut dengan gampangnya dengan ngomong, Pak kan jualannya sama, bisa dong saya komplain. Oh mungkin saya lupa, sorry ya, minta dikirimkan balik segala macam. Jadi ada orang yang mencoba-coba ya. Nah makanya daripada Anda gambling, belilah di tempat yang sudah terpercaya. Saya sudah 15 tahun bermain lampu dan saya tidak bermain soal garansi. Ya, seperti itu. Kalau ada rusak ya kita tukar baru, jangan diada-adakan juga ya. LED kalau bekas tabrakan mobil juga garansi void. Jadi garansi itu berlaku jika memang produknya yang rusak dari masalah pabrik, bawaan pabrik. Jadi bukan karena mobil tabrakan, LED-nya jatuh, somplak segala macam atau dirusak. Nah, itu tidak bisa diganti oleh garansi ya, seperti itu. Oke ya, cukup ya. Jadi barang yang saya kirim adalah sudah terkalibrasi. Apa yang dikalibrasi adalah mangkoknya. Mangkoknya itu disesuaikan dengan sudut bukaan di mobil Anda. Ini penting supaya cut off-nya lebih bagus. Ya, ada yang dipapas dan ada yang dikikir sedikit supaya dia agak lebih maju atau dia LED-nya agak lebih mundur. Makanya saran saya untuk Anda yang sudah beli ya, segera kirimkan foto depan mobilnya, kirimkan ke saya supaya saya bisa bekerja untuk Anda. Ya, karena saya berusaha semaksimal mungkin. Memang saya tidak bisa perfeksionis untuk Anda, tetapi setidaknya saya bisa bekerja semaksimal mungkin untuk Anda. Ya, seperti itu. Ya. Oke, ini untuk Honda City 2006 ya.
LED 3 warna paling terang, driverless, ini sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok. Ya, Anda tidak perlu menambah macam-macam. Ya, pendinginnya heatsink, kipas double cooper. Dan ini juga sudah versi upgrade, sudah kita tambahkan thermal pass, kipasnya sudah upgrade, makanya ditandakan dengan versi silver di tahun 2022 ini. Kemungkinan habis lebaran kita akan launching produk baru ya, 3 warna juga produk baru, upgrade atau update dari tipe JL3 ini ya. Ditunggu saja. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya. Ini adalah orderan untuk Mitsubishi Expander first generation ya. Generasi pertama yang headlampnya masih menggunakan halogen dan fog lampnya juga masih menggunakan halogen. Dan ini bukan buat Expander Cross ya. Kalau nggak salah Cross itu fog lampnya sudah LED bawaan pabrik. Nah, kalau Anda mau menggunakan LED ini, Anda harus mengganti ke expander biasa. Ya. Oke, jadi ini lampu 3 warna yang paling terang ya untuk fog lamp Mitsubishi Expander. Nah, bohlam ini bisa 3 warna. Kenapa sih kita butuh bohlam 3 warna? Masih banyak orang yang belum paham. 3 warna yang dimaksud ini adalah kita bisa menggunakan warna putih. Kita bisa menggunakan warna putih kuning, kita bisa menggunakan warna kuning. Jadi bisa 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. 3 warna. Kenapa kita butuh 3 warna? Karena ya putih itu adalah cahaya yang paling terang, bisa dirasakan oleh mata kita jika jalanan kering. Contohnya Anda jalan di jalan tol, warna putih itu lebih bagus. Kenapa? Karena ada mata kucing, ada marka jalan, ada semua akan langsung reflect ke mata kita. Jadi kita waspada. Itu warna putih. Tetapi jika Anda jalan di jalanan hujan atau kabut, Anda kasih warna putih, Anda tidak bakal melihat apa-apa. Malah sinar itu akan mantul balik ke mata kita. Nah, itu di situ menyebabkan kita tidak bisa jalan. Ya, kalau warna putih. Nah, makanya kita bisa nyalakan warna kuningnya. Karena kenapa? Spektrum cahaya warna kuning itu bisa menembus partikel-partikel embun atau uap air di udara warna kuning. Itu. Nah, kenapa ada warna putih kuningnya? Kapan dipakai warna putih kuningnya? Dipakai pada saat habis hujan. Habis hujan itu jalanan basah, aspalnya basah. Nah, aspal basah itu kalau ketemu color temperatur 4300 itu lebih terlihat. Nah, makanya kenapa bohlam ini bisa 3 warna ya. 3 warna itu artinya begini. Anda bisa nyalakan pertama kali adalah warna putih. Anda matikan saklar lampunya, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi warna kuning. Seperti itu, makanya 3 warna. Putih, putih kuning, kuning. Putih, putih kuning, kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya? Saya sudah bilang, matikan, nyalakan switch fog lamp Anda. Dia akan berubah modenya. Ya, seperti itu. Nah, apa sih bedanya bohlam ini dengan yang dijual di pasaran? Bohlam ini sudah versi terbaru dari saya, ya. Sudah pantat silver, sudah upgrade di kipasnya. Kenapa sih kipas kita perlu perhatikan? Karena fog lamp itu posisinya di bawah. Lebih rentan terhadap air, ya, banjir segala macam. Nah, makanya kita concern di kipasnya dan ditandai oleh versi silver yang terbaru. Ya. Bohlam ini 3 warna paling terang. Saya belum menemukan yang lebih terang daripada dia. Jadi kelasnya adalah ini kelas yang paling terang. Anda boleh percaya omongan saya, Anda tidak percaya juga tidak masalah. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli. Tapi kalau Anda percaya, Anda butuh lampu yang terang, nah ini saya jamin 3 warna paling terang. Ya. 1, syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Bohlam ini watt dan luxnya paling gede, 30 watt 3600 lux. Dibandingkan bohlam standar halogen expander ini bisa lebih terang 7-8 kali. Ya. Syarat kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak bohlam di pasaran ngedrop. Watt awalnya besar, diukur pertama kali menggunakan wattmeter memang besar cuma 5 menit pertama, tetapi kondisi itu tidak mewakilkan bahwa itu dipasang di mobil. Kalau pasang di mobil, kondisi ruangan mesin panas. Jadi dengan alasan panas, LED-nya ngedrop wattnya. Nah, itu termasuk LED tidak bagus. Berarti tidak cocok dijual di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara panas dan negara macet. Ya,
negara panas dan negara macet. Macet menyebabkan mesin mobil panas. Kenapa? Karena udaranya terperangkap ya di ruangan mesin aja, nggak bisa pergi. Tapi kalau mobil jalan, angin meniup dari depan, panasnya akan pergi. Ya, seperti itu. Jadi kalau dengan alasan panas wattnya ngedrop dianggap wajar oleh penjual lain, ya berarti LED tersebut tidak cocok untuk dijual di Indonesia karena Indonesia negara panas, tidak ada musim dingin di Indonesia, ya. Nah, LED ini tidak ngedrop, saya jamin, ya. Anda banyak beli LED 40 watt, 50 watt, 120 watt, itu wattnya gede-gede tetapi kenyataan realnya cuma kecil. Nah, bohlam ini saya jamin real 30 watt, satu bohlam, ya. Satu bohlam. Bukan 2 bohlam, bukan 3 bohlam, tapi 1 bohlam, ya, 30 watt. Syarat ketiga adalah harus bisa adjustable. Kenapa sih harus bisa adjustable? Karena kita untuk mencari fokus. Karena rumah fog lamp-nya untuk tiap-tiap mobil itu berbeda. Contohnya expander menggunakan merek Valeo sama dengan Suzuki. Kalau Toyota menggunakan Koito atau Stanley. Ya, Honda kadang-kadang Stanley, kadang-kadang kalau yang aftermarket SUC segala macam, ya. Jadi itu perlu adjustable, bisa tarik mundur, dorong maju. Ya, Anda juga bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah. Saya rekomendasi chip kuning di bawah, tetapi kalau Anda mau menaruh chip putihnya di bawah juga boleh. Nggak ada masalah, bebas. Ya, ini bisa di adjustable, diputar. Ya, diputar dan didorong maju dan ditarik mundur. Jadi adjustable-nya adalah diputar, dorong maju, tarik mundur. Jadi sangat-sangat bebas gitu ya. Nah, syarat keempat adalah soal bayangan gelap. LED ini bayangan gelapnya kecil. Makin kecil bayangan gelap makin bagus. Kebanyakan LED di pasaran bayangan gelapnya gede. Kalau makin gede bayangan gelap makin rugi. Makanya di tengahnya tidak bisa padat, ya, seperti itu. Bohlam ini juga tidak storing, ya. Banyak bohlam yang storing. Kenapa sih storing? Karena drivernya. Kemarin sore saya baru masang mobil Toyota Sienta. Dia bilang, "Pak, saya pernah ganti lampu plat nomor. Pas saya pasang, mobilnya jadi ngempos gasnya. Itu kenapa ya, Pak?" Nah, dia bertanya, dia beli LED JL3 dengan double cooper untuk headlampnya Toyota Sienta tersebut. Dia bilang, bertanya kepada saya, "Pak, apakah ini akan menyebabkan seperti begitu ngempos?" Saya jamin tidak, karena LED ini tidak storing. Banyak LED storing, ya. Anda bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya banyak saya sudah membahas, ya. Storing yang paling gampang, yang paling terdeteksi adalah pas pada saat lampu nyala radio mobil Anda terganggu. Nah, itu storing yang paling gampang. Nah, storing terhadap sensor-sensor di mobil Anda, sensor TPS, sensor ini, sensor itu, karena mobil sekarang semua throttle by wire, ya. Semua dikontrol oleh ECU. Nah, kalau LED tersebut pas nyala, drivernya storing, artinya mobil Anda ya bisa malfunction. Ya. Kemarin juga ada yang masang Toyota Innova Reborn, nggak tahu LED-nya dari mana, dia bilang kok di dashboard bisa muncul disuruh bawa ke dealer untuk diservis, ya. Nah, dia bertanya kepada saya, ada nggak alat yang untuk menjumper itu? Saya bilang, kalau LED-nya bagus, tidak perlu pakai jumper-jumperan. Anda tinggal pasang ini, tinggal pakai. Anda nggak usah sulit-sulit, nggak usah pusing-pusing beli ini, beli itu. Tinggal colok, selesai. Ya, makanya pilihlah LED yang tidak storing. Nah, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini adalah dari double cooper. Ada 2 buah batang tembaga, ada heatsink dan ada kipas. Ya, LED ini akan menghasilkan panas, betul. Makanya kenapa ini ada kipas? Kipasnya sudah upgrade. Ya, sudah upgrade. Versi silver 2022, ya. Ini sudah dirajut oleh nilon, driverless, jadi ini rekomendasi untuk fog lamp-nya. Nah, kalau Anda mau beli untuk headlamp dengan fog lamp itu pakai tipe JL3. Nah, headlamp-nya saya rekomendasikan untuk Mitsubishi Expander ini adalah Anda beli Cree Double Cooper. Apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini satu, bercut off. Jadi kenapa perlu bercut off? Supaya tidak silau. Kenapa supaya tidak silau? Ya supaya Anda nyaman bawa mobilnya. Aman, nyaman, tidak mengganggu orang lain. Atau tidak polusi cahaya. Banyak kan Anda sering ketemu orang pasang lampu LED tetapi silau ke atas-atas. Ya, mengganggu Anda. Rasanya Anda pengen nabrak dia, bener nggak? Pengen gue tabrak aja nih orang silau. Kan seperti itu ya. Nah, Anda sebagai pemakai yang lampu silau tersebut, Anda juga merasa tidak aman dan tidak nyaman. Kenapa? Mengganggu orang lain. Prinsipnya orang lain itu tidak mau diganggu lah. Anda juga pasti tidak mau diganggu. Nah, kita juga jangan ganggu orang lain. Intinya seperti itu. Nah, kalau Anda ketemu orang yang rese kadang-kadang ya, mungkin dia polisi atau apa, bisa aja Anda ditilang, diajakin ribut, orang-orang yang arogan segala macam ya, banyak. Jadi
membuat Anda merasa tidak aman dan tidak nyaman. Nah, LED ini saya berusaha mengkalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi adalah payungnya, cut off-nya, supaya Anda pakai tidak silau seperti itu, ya, tidak menyilaukan. Jadi sinar itu harus napak ke jalan, bukan ke atas pohon, dan harus ada cut off-nya, ya, seperti itu. Nah, watt dari bohlam ini adalah 30 watt dan bohlam ini adalah satu warna. Bohlam ini 5500 Kelvin masih tembus hujan, ya. Warnanya putih masih agak kekuning-kuningan. Ya, bohlam ini keunggulannya adalah lifetime sangat panjang dan bisa diservis, ya. Bohlam ini juga stabil, tidak ngedrop. Ya, adjustable juga. Nah, adjustable ini penting untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off. Syarat keempat adalah bayangan gelapnya tadi saya sudah bilang kecil, tidak storing juga tidak storing, saya jamin pemasangan tinggal PNP. Soal pendinginan juga dia dari double cooper, ada heatsink dan ada kipas. Nah, penting ini untuk Mitsubishi Expander di headlamp pemasangan menggunakan karet. Karet tidak dibobok, karet tetap original bawaan pabrik. Ini contohnya. Pemasangan adalah buka dulu ininya sudah dibuka, pasangkan clip pin di headlamp, ya. Pasangkan clip pin di headlamp, sudah selesai baru karet dipasang. Karet jangan sampai dirobek atau dirusak atau dijebol. Pakailah karet original, ya. Sudah begini pasang, kunci, ya. Nah, ini masih terlihat heatsink. Ini penting masih terlihat heatsink supaya kenapa? Angin, ya. Angin kan ini kan terpasang begini, ya, karena ada karetnya. Misalnya kalau ini terbungkus, artinya kipas angin berputar, angin tidak akan meniup. Nah, angin tidak ada meniup, berarti tidak ada pendinginan. Tidak ada pendinginan, satu, umurnya pendek, ngedrop, lifetime-nya ngeredup segala macam, gitu ya. Makanya ini perlu ada pendinginan. Kenapa? Karena desain mobil Jepang di Indonesia menggunakan karet. Jadi perlu ada yang namanya heatsink. Banyak di pasaran tidak dijualnya tanpa heatsink. Tanpa heatsink itu tanpa sirip-sirip karena kan pendinginnya udara. Ya perlu heatsink. Ya, kipas angin meniup heatsink seperti radiator itu kan banyak heatsink, banyak celah-celah gitu fins heatsink. Nah, ini heatsink untuk pendinginan. Ya, kalau Anda pemain audio ada power amplifier pasti Anda tahu. Anda pemain pemancar ada transmitter pasti ada heatsinknya, ya. Heatsink ini penting, ya. Motor juga ada, ya, ada heatsinknya seperti motor Scorpio, Tiger yang pendingin angin pasti ada heatsinknya seperti Harley, ya, heatsink dia, ya. Jadi ini penting. Makanya syarat bohlam bagus itu penting, ya, supaya Anda paham apa yang Anda beli itu bagusnya di mana. Banyak orang bilang pedagang semua bagus, tapi nggak tahu bagusnya di mana. Intinya seperti itu. Ya, bohlam ini adalah mereknya Juragan Lampu. Di sini ada logonya Juragan Lampu dan kita akan menempelkan stiker JL di sini, ya. Di sini pun juga sama akan kita tempel stiker logo JL, artinya adalah produk dari saya Juragan Lampu Jungki Wena, saya sendiri yang menjual. Hati-hati banyak orang yang mengatasnamakan saya untuk menjual juga bohlam ini, ya. Jangan lupa kalau Anda mau beli, Anda silakan WhatsApp saya 0898 269 3838, ya. Jangan sampai Anda salah beli. Ya, intinya adalah ini produk dari Juragan Lampu. Anda bisa beli di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak. Saya sih menghimbau Anda transfer langsung ke BCA karena kenapa? Kita akan berikan harga lebih murah. Ya. Kenapa saya menjual di Bukalapak atau Tokopedia atau Shopee lebih mahal? Karena ada potongan, bro. Ya, walaupun Anda bisa memakai voucher cashback itu adalah kita sebagai pedagang yang mensubsidi sebenarnya. Ya, karena kita di-charge. Di Bukalapak saya dipotong 25.000 per 900.000 kalau nggak salah. Di Tokopedia saya dipotong 3%-an, jadi sekitar 30 ribuan sekian. Ya, untuk barang 1 juta. Di Shopee pun begitu, saya dipotong kena 60.000. Saya tidak tahu perhitungan di Shopee bagaimana. Ya, intinya adalah Anda menggunakan voucher cashback itu adalah pedagang sebenarnya yang mensubsidi. Ongkos kirim gratis adalah pedagang yang mensubsidi kalau menurut saya. Ya, karena kita ada potongan ke marketplace. Nah, buat Anda yang mau lebih murah, lebih baik transfer langsung ke BCA, ya. Ke rekening saya langsung, kita akan tetap mengirimkan karena saya tidak mau menipu Anda, saya juga tidak mau ditipu orangnya. Ya, karena ini setiap hari juga kita ngirim, ya. Nah, ini juga kiriman kita, ya. Ini menggunakan JNT, ongkos kirim kita tanggung, ya. Nah, memang kalau ini resi otomatis. Nah, ini juga resi otomatis di Bukalapak. Nah, ini yang transfer langsung ke BCA, ya. Nah, ini juga transfer langsung ke BCA.
Nah, ini juga transfer langsung ke BCA ya. Jadi kalau Anda khawatir ya Anda lebih baik beli di marketplace, karena saya juga tidak pernah mau memaksa Anda, saya juga nggak mau membuat Anda khawatir tidak bisa tidur ya. Jadi menurut Anda mana yang menurut Anda enak aja ya. Kalau Anda merasa nyaman beli di Tokopedia atau Anda merasa nyaman beli di Bukalapak, monggo. Kalau Anda merasa nyaman Anda transfer langsung ya silakan, nggak masalah ya. Jadi ini untuk Mitsubishi Expander ya. Jadi kalau Anda mau beli headlamp dengan fog lamp satu paket, saya lebih merekomendasikan Anda headlamp beli Cree double Cooper, fog lamp Anda beli JL3. JL3-nya sudah versi terbaru ya, sudah pantat silver per 2022 ini ya, tahun 2022 sudah terbaru ya. Jadi ini perpaduan yang sangat mantap. Headlamp menggunakan Cree satu warna 5500 Kelvin, fog lampnya menggunakan 3 warna. 3 warnanya ini 4300, 6000 Kelvin bisa 3000 ya. Karena kalau udah pakai ini Anda mau mudik lebaran, Anda mau ketemu hujan, kabut, udah paling enak dah. Ya. Karena all weather, segala cuaca, segala musim sudah pasti oke, tembus gitu ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi abis ini akan kita kalibrasi, makanya buat Anda yang beli jangan lupa kirimkan foto depan mobilnya. Kenapa saya butuh foto depan mobilnya? Supaya kita bisa men-setting. Apa yang disetting adalah payungnya, supaya bukannya maksimal seperti itu. Ya, jangan lupa Anda beli di online shop, di Tokopedia, di Bukalapak, kasih saya chatnya ya untuk mobil apa ya, supaya pengiriman kita juga cepat daripada saya menanya dulu Pak untuk mobil apa, lama untuk dibalasnya ya. Oke, cukup ya reviewnya. Jadi barang ini ada garansinya juga ya, kalau ada rusak apa Anda silakan hubungi saya. Anda butuh paduan pemasangan, silakan WhatsApp saya juga. Barang sampai Anda nggak bisa pasang, Anda silakan WhatsApp saya, akan kita pandu, akan kita kasih videonya ya, pemasangannya bagaimana. Ya, cukup reviewnya ya untuk Mitsubishi Expander Gen 1. Sebagai informasi, saya juga memakai LED ini di mobil saya sendiri ya. Waktu itu saya beli Expander 3 tahun yang lalu, 2018. Saya juga menggunakan LED ini sampai saat ini dan LED ini sangat awet ya. Oke, selamat pagi ya. Ini kita mau mereview bolam ya. Ini di order untuk Nissan Navara dan motor Royal Enfield ya. Nah, kalau motor seperti Harley Davidson segala macam ya, saya lebih rekomendasi tipe Cree XHP 50 second generation. Kita bahas satu persatu ya. Kenapa saya rekomendasi tipe ini? Karena tipe ini sangat bisa diajak kerja berat. Kenapa sih saya bilang ngomong diajak kerja berat? Contohnya seperti motor misalnya Harley Davidson atau motor-motor kayak Ducati yang lama-lama yang masih belum LED ya. Dia mau lampunya terang supaya kinclong, menghemat listrik ya. Kelistrikan aman. Nah, saya rekomendasi tipe ini. Kenapa? Karena satu, LED ini bisa sangat-sangat diajak kerja berat. Kenapa saya bilang bisa diajak kerja berat? Karena memang heavy duty ya, untuk truk, untuk mobil angkutan yang jalan 24 jam nonstop lampu on, ini pun sanggup. LED lain belum tentu sanggup loh. Ya, saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh percaya omongan saya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Karena saya sendiri sudah mencoba, saya sendiri sudah memakai. Dan hal-hal lain adalah seperti motor Harley misalnya. Atau motor-motor lain, ya beda dengan motor Jepang yang kalau boleh dibilang sih kalau moge ya, saya juga pemakai moge. Jadi kalau kita bilang moge, kalau mau yang nyaman itu motor Jepang. Ya, kenapa? Getaran tak ada, ya panasnya sudah setidaknya tidak sepanas motor-motor Eropa seperti Harley yang getarannya tinggi ya. Nah, kita ngomongin soal getaran. Kalau LED-nya tidak bisa heavy duty ya, tidak bisa diajak kerja berat, getaran itu bisa mempengaruhi kinerja dia. Ya. Bisa mempengaruhi kinerja dia. Kenapa? Karena getaran tinggi. Ya, sama seperti zaman dulu saya masih main lampu HID, Harley itu nggak bisa dikasih lampu HID. Kenapa? Getarannya tinggi, jadi lampunya goyang-goyang. Ya, nah makanya dari situ saya lebih berpikir merekomendasikan tipe ini. Ya, memang dia cuma satu warna, warnanya adalah cuma warna putih agak kekuning-kuningan 5500 Kelvin, warnanya seperti ini. Ya, putih ke kuning saja, low beam dengan high beam, warnanya putih ke kuning, tetapi ini sangat saya rekomendasi ya untuk Royal Enfield segala macam, karena ini diorder untuk motor dan yang punya motor ini banyak motornya. Jadi mau mencoba dulu tipe ini satu warna, silakan monggo ya, karena heavy duty tipe ini. Ya, satu syarat bolam bagus selalu saya ulang-ulang, watt dan luxnya harus gede. Gedenya ini harus sesuai dengan spek. Speknya adalah
ini 30 watt 5500 Kelvin 3100 lux, 3000 lux lah kira-kira. Jadi 3 kali lebih terang daripada halogen standar. Syarat kedua bola bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak di pasaran LED itu ngedrop. Kenapa sih dia bisa ngedrop? Alasan panas, alasan ini itu ya, memang LED-nya ngedrop gitu ya. Nah, Anda carilah LED yang tidak ngedrop, itu lebih bagus. Ya, wattnya harus real, kedua tidak ngedrop, karena di pasaran banyak tertulis watt besar-besar, semua ditulis yang besar. Kenapa? Supaya Anda beli. Tapi kenyataannya pas diukur dia kecil. Memang ada yang membuktikan menggunakan wattmeter sebentar, ya wattmeter seperti saya sebentar wattnya gede, tetapi pengukuran di meja tidak mewakili adalah kondisi sesungguhnya pas pada saat dipasang di mobil atau di motor. Kenapa? Karena ruangan di sini adalah ruangan dingin. Ruangan suhu ruangan 32 derajat, 30 derajat. Kalau dipakai di mobil atau di motor itu kan beda tempatnya ya. Karena ini LED-nya untuk mobil, kita bahas untuk mobil, tetapi ini dibeli untuk motor ya, saya sangat rekomendasi. Mobil aja bisa dipakai dan tidak ngedrop, stabil, apalagi dipakai di motor ya, seperti itu. Nah, ketiga adalah harus bisa adjustable. Nah, adjustable ini penting ya. Adjustable ini penting karena kita putar-putar ini penting. Kita bisa menggeser bayangan gelap, membentuk cut off, ya, memfokuskan sinar. Jadi Anda bisa setting arah jam 11, jam 12, 11.30, 11.45 karena dia sistemnya slide. Ya, Anda kalau beli LED yang fix fokus intinya Anda rugi dah pokoknya. Ya, beli yang adjustable lebih untung. Ya, adjustable ini bisa diputar maksudnya, ya, supaya Anda bisa arahkan ininya jam 12, jam 11, 11.30, 11.45, seperti itu. Tapi kadang-kadang ada orang tidak percaya dengan omongan saya, dia auban. Ya, kalau orang kita, orang Chinese ngomongnya auban. Auban itu keras kepala. Ya, ada orang keras kepala, nggak percaya ya nggak masalah. Saya juga tidak mau berdebat, Anda boleh percaya dengan omongan saya, Anda tidak percaya tidak usah beli. Karena saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli. Nah, syarat keempat adalah soal bayangan gelap. LED dengan bayangan gelap makin kecil, makin bagus. Apa sih itu bayangan gelap? Nah, kita akan tunjukkan ya. Sebentar, LED ini kita nyalakan dulu. Nah, di depan ini ada bayangan gelap, bro. Ya, nah ada bayangan gelap. Nah, bayangan gelap ini makin kecil, makin bagus tuh. Ya, makin tidak gelap, makin bagus. Intinya seperti itu. Jadi Anda harus bisa menerima dulu. Kenapa bayangan gelap harus kecil? Karena LED ini tipe sorotan samping. Ya, LED ini tipe sorotan samping. Jadi reflektor bagian atas ini jangan sampai menerima bayangan gelap terlalu banyak dan terlalu besar. Karena rugi, nanti di tengahnya tidak bisa padat seperti itu. Nah, jadi bagian yang kesini itu yang Anda lihat di depan kamera ini nih, di depan layar handphone Anda atau layar komputer Anda. Nah, sinar yang kesini itu tidak boleh gelap. Tidak boleh terlalu besar gelapnya, harus kecil, remang-remang. Kenapa? Makin tidak gelap, makin bagus. Tentu ini dipasang begini, reflektor bagian atas itu adalah bagian paling penting untuk memantulkan cahaya supaya padat ke jalan. Nah, kalau di sini menerima kurang cahaya, ya Anda rugi. Seperti itu. Ya, makanya bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh terlalu besar. Kenapa sih LED ini bayangan gelapnya bisa kecil? Karena dia terbantu oleh lensa. Hanya chip Cree yang ada lensanya bisa membantu pembiasan ke depan. Ya, seperti itu. Jadi Anda harus paham. Nah, syarat selanjutnya adalah tidak storing. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu kalau di mobil, tidak mengganggu radio mobil. Tidak mengganggu sensor-sensor. Ya, kasus terakhir adalah mobil Sienta datang ke workshop saya buat pasang. Dia bilang dulu dia pernah pasang lampu plat nomor, mobilnya jadi ngempos katanya. Wah, berarti itu LED storingnya luar biasa, ya. Nah, kenapa sih bisa storing? Karena dia ada rangkaian elektronik di dalam, driver namanya. Nah, rangkaian elektronik itu pasti menghasilkan gelombang. Nah, gelombang tersebut resonansi dengan sensor-sensor yang bekerja di mobil Anda atau di motor Anda. Nah, makanya pilihlah LED yang tidak storing. Karena banyak sekali di pasaran LED storing. Paling gampang adalah Anda nyalakan lampunya, radio mobil Anda mati atau radio mobil Anda kersek-kersek. Memang zaman sekarang orang udah jarang ya dengerin radio, tetapi cara paling gampang mengujinya adalah seperti itu. Ya, merek terkenal pun Philips pun storing loh, bro. Ya, storing Philips, bro. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa nonton di video-video saya sebelumnya, mungkin 1 tahun yang lalu ada saya pernah bahas. Ya,
LED-LED apa saja yang storing dan tidak, kita praktekkan di meja ini menggunakan radio. Ya, selain terhadap radio, terhadap sensor-sensor ya, apalagi ini motor kan Royal Enfield, mungkin motor zaman terbaru ya, sudah build ulang ya, merek Inggris kalau nggak salah. Nah, reflektornya hanya berupa bulat, itu parabola biasa. Ya, jadi lebih baik pilihlah yang tidak storing, Anda lebih aman. Ya, nah soal pendinginan juga ini double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas ya. Ada heatsink ini penting. Heatsink itu adalah sirip-sirip, ini penting bro. Ya, banyak di pasaran LED tidak ada pendingin heatsink, hanya kipas, langsung kipas. Nah, sedangkan pemasangan itu jangan lupa lepas dulu ininya. Kalau untuk di mobil karet masuk ya. Saya rasa juga di motor tersebut juga ada karet pasti ya. Saya sih jujur terus terang belum pernah memasang Royal Enfield, tapi saya berani merekomendasikan tipe ini karena tipe ini saya rasa bisa diajak kerja berat, dan pemasangan juga PNP, motornya pasti sudah DC juga ya, tinggal colok soket. Dia driverless ya. Nah, ini kipas angin akan berputar, kipas angin akan meniup angin, dia akan keluar di celah-celah sisi-sisi sini nih. Ya. Kalau LED yang tidak ada heatsink, artinya ini akan terbungkus langsung. Nah, kalau terbungkus oleh karet ininya, kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Artinya tidak ada pendinginan. Nah, LED seperti itu adalah pasti umurnya pendek, pasti ngedrop, pasti cahayanya meredup. Ya, seperti itu. Nah, makanya bohlam bagus itu harus ada syaratnya. Syarat ini penting. Kalau Anda setuju dengan saya, Anda boleh melakukan pembelian. Kalau merasa saya cuma ngomong gede doang, ya nggak usah beli. Simple ya. Jadi seperti itu. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Anda bisa beli di Jungki Wenas ya. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838 ya. Di sini ada mereknya ya. Tertulis, kelihatan nggak? Juragan Lampu ya. Jadi barang ini ada garansinya dan bisa diservis. Pemasangan juga tinggal PNP, tinggal colok soket ya, seperti itu. Dan LED ini bisa common ground, common positif. Saya tidak tahu sistem kelistrikan di motor Royal Enfield ini common ground atau common positif, tetapi intinya LED ini sudah diuji bisa ya. Nah, ini low beam, ini high beam. Nah, kita balik common positif ya, nyala dengan baik ya. Dan ini jika dia tidak sistem putus di high beamnya pun dia masih toleransi bisa. Ini low beam, kita high beam kan masih bisa ya. Jadi intinya LED ini sangat-sangat enak, dan kita wajib mengecek soal common ground, common positif ya. Dia sistem high beamnya bagaimana, putus atau tidak, kita harus cek ya. Karena jujur terus terang saya belum pernah memasang untuk Royal Enfield, tetapi kita siapkan barang ini untuk bisa support ke motornya ya. Karena tidak tahu saya sistem Inggris bagaimana, dia common ground atau common positif, dan dia sistem high beamnya putus atau nyambung, saya tidak tahu ya. Intinya adalah ini menurut saya PNP ya. Oke, jadi buat Anda pemakai motor Harley yang besar-besar, yang getarannya gede lah, inilah yang saya rekomendasi ya. Ada logonya, stiker dari Juragan Lampu, jangan dirobek karena ini untuk mengetahui bahwa ini produk saya, dan ada garansinya, ada waktunya segala macam ya. Oke, cukup reviewnya. Jadi ini di order untuk motor ya. Satu warna 5500 Kelvin 30 watt real. Oke, selamat pagi ya. Kita lanjut. Ini di order untuk mobil Nissan Navara ya. LED ini 3 warna ya. 3 warna itu kenapa sih? Jadi buat Anda yang belum tahu nih, kenapa sih butuh 3 warna ya, bukan 1 warna atau 2 warna. Ya, kalau Anda beli LED 2 warna nanggung, mendingan 3 warna sekalian. Kenapa Anda butuh 3 warna? Bisa warna yang dihasilkan adalah warna putih, putih kuning, dan kuning. Nah, ini saya akan demokan warnanya. Ini adalah warna putih ya. Ini adalah warna putih kuning ya. Ini adalah warna kuning. Jadi bisa 3 warna. Sedangkan lampu jauhnya tetap warna putih. Di mode lampu dekat warna putih, lampu jauh akan tetap warna putih. Di mode lampu warna putih kuning, lampu jauh tetap warna putih. Di mode lampu kuning, lampu jauh tetap warna putih. Jadi kesimpulannya apa? Lampu jauh tetap warna putih. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekat. Bisa putih kuning, bisa kuning. Ya, seperti itu. Jadi lampu dekatnya yang bisa berubah warna. Bagaimana cara mengubah warnanya lampu dekatnya? Caranya adalah dengan mematikan
menyalakan kembali saklar lampu. Jadi kalau mobil saklar lampunya ada di sebelah kanan, ya. Anda nyalakan pertama kali dia akan warna putih. Anda matikan, nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, nyalakan lagi dia akan berubah warna menjadi kuning. Anda matikan lagi, nyalakan lagi dia akan warna putih. Jadi satu buah siklus putih, putih kuning, kuning, ya, seperti itu. Siklusnya seperti itu. Ya, putih, putih kuning, kuning, ya, satu buah siklus. Nah, kapan Anda pakai warna putihnya? Kapan Anda pakai warna putihnya? Ya, warna putihnya dipakai pada saat jalanan biasa. Ya, pada saat jalanan biasa. Pada saat jalanan biasa, jalanan kering. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Pada saat habis hujan, jalanan basah. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Pas pada saat kabut atau hujan. Jadi masing-masing warna cahaya itu ada peruntukannya, bukan buat pajangan atau bukan buat gaya-gayaan, gitu ya. Makanya kenapa ini bolam disebut bolam segala cuaca, bisa putih kuning, bisa kuning. Ya. Dan lucunya lagi nih, sorry saya membahas konyolnya orang WhatsApp ke saya. Dia bilang, watt makin gede makin tembus hujan. Salah. Tetapi orang tersebut, saya lebih muda, mungkin dia lebih tua, jadi dia merasa lebih benar. Banyak orang seperti itu ya. Kadang-kadang kita ngobrol dengan orang tua suka, yang lebih tua, maksud saya yang lebih tua, suka merasa lebih hebat atau lebih paham. Ya, padahal salah. Ya, tapi ya saya mau ngomong bagaimanapun kalau menurut dia benar ya kita ya aja deh, daripada nanti kita berdebat kusir, intinya ujung-ujungnya tidak beli. Saya tidak mau berdebat mau bagaimana, Anda percaya boleh beli, Anda tidak percaya juga tidak boleh beli. Ya, kemarin ada orang punya Innova 2013, dia bilang watt makin gede makin tembus hujan. Salah. Supaya bisa tembus hujan, ya, warna cahayanya harus berubah, spektrum cahayanya harus berubah. Makanya kenapa zaman dulu lampu jalan itu warnanya agak kekuning-kuningan. Tapi memang sekarang semua pakai LED ya putih. Mestinya lampu jalan itu ada lampu yang namanya warm white. Ya, white atau warm white. Jadi sebenarnya ada peruntukannya gitu ya. Warna putih memang bagus pada saat jalanan kering. Putih kuning itu akan bagus di saat jalanan basah sehabis hujan. Kuning atau itu dipakai pada saat hujan atau kabut, itu akan bagus. Nah, sedangkan kalau Anda punya bohlam ini LED misalnya sudah diciptakan 100 watt, warnanya putih, Anda jalan ketemu kabut atau Anda jalan ketemu hujan, akan kelihatan tidak tetap warna putih walaupun wattnya gede? Tidak. Kenapa? Karena pas pada saat hujan atau pas ada saat kabut, itu di depan mobil Anda itu seperti tirai. Anda sorotkan warna putih seperti tirai, tidak lihat ke depan, tidak bisa tembus. Nah, Anda ubah warnanya menjadi warna kuning. Supaya kenapa? Karena spektrum warna kuning bisa menembus partikel-partikel uap air yang ada di udara. Seperti itu. Tapi kadang-kadang orang suka tidak percaya, suka auban, suka salah gurunya atau salah ilmunya gitu ya. Tapi saya juga tidak membilang dia bagaimana ya, karena masing-masing orang mempunyai beda pendapat, nggak masalah ya. Namanya juga orang belajar, saya juga dalam tahap belajar ya. Tapi kalau Anda yakin dengan pembicaraan yang saya bicarakan saat ini, inilah bolam terbaik untuk 3 warna untuk segala cuaca ya. Syarat bolam bagus, ini diorder untuk Nissan Navara double cap ya. Untuk luar pulau di Kalimantan, untuk ya Anda tahu sendiri lah Kalimantan lah, mungkin masih ada hutan-hutannya. Jadi warna putihnya Anda bisa pakai pas pada saat jalan biasa ya, putih kuningnya di mode paling terang, Anda bisa pakai di mode putih kuningnya pas pada saat mungkin Anda off-road ke hutan, kuningnya pas pada hujan atau kabut ya ke daerah pegunungan. Syarat bolam bagus, satu adalah watt dan luxnya harus gede. Level wattnya dia 30 watt, 3600 lux. Mestinya adalah dia 3,6 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt. Ya. Syarat kedua bolam bagus adalah watt dan luxnya harus stabil, tidak boleh ngedrop. Udah 30 watt, 3600 lux ya harus stabil, tidak boleh ngedrop. Banyak LED di pasaran ngedrop. Ya, banyak LED di pasaran ngedrop. Kenapa sih dia bisa ngedrop? Ya, karena ya memang drivernya tidak stabil.
ya, dengan alasan lain, wah karena panas Pak, makanya dia supaya awet dia turunin wattnya. Nah kalau dengan alasan panas di Indonesia berarti tidak cocok LED tersebut untuk dijual. Kenapa? Karena Indonesia ini negara panas, tidak ada di Indonesia musim dingin bro. Ya, dan Indonesia ini negara macet. Saya ngomong macetnya ini dalam arti di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Bandung segala macam itu macet bro di mana-mana bro. Ya, tapi memang kemarin eh, saya ke Bandung nggak begitu macet karena memang bukan musim liburan. Tapi memang kita ngomong macet lah ya di kota-kota besar ya. Eh, di pulang-pulang kerja mungkin macet. Tapi mungkin di Kalimantan nggak macet karena jarang mobil di sana ya. Jadi intinya adalah Indonesia negara panas. Jadi kalau dengan alasan panas dia ngedrop ya berarti LED-nya tersebut akan ngedrop terus. Berarti tidak real watt, berarti tidak bagus ya. Syarat ketiga bolam bagus adalah adjustable, harus bisa di-adjust. Kenapa harus bisa di-adjust? Supaya untuk menggeser bayangan gelap, untuk membentuk cut off, untuk memfokuskan sinar. Makanya Anda beli LED lah yang bisa di-adjustable. Karena Anda bisa setting di jam 11, jam 12, 11.30. Ya, seperti itu. Bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu sensor-sensor mobil Anda, jadi Anda tinggal pasang, tinggal PNP. Pendinginan dari bolam ini adalah dari double cooper, heatsink, dan kipas. Ya, kipasnya sudah model terbaru, sudah upgrade, sudah versi silver. Ya, kita sudah upgrade dan dia driverless. Ini sudah dirajut oleh nilon, kabelnya tinggal colok. Ya, pemasangan karet di mobil di Indonesia buatan Jepang, ya merek Jepang maksudnya. Pasang dulu ininya kelipin, baru pasang karetnya. Ya, karetnya ini masuk di tengah-tengah ini, karet jangan Anda robek, jangan Anda rusak ya, karena semua adalah PNP. Nah, LED ini masuk ke dalam kunci ya. Ini kalau ini sudah masuk ya, sudah masuk. Nah, Anda lihat di sini. Ini heatsink masih terlihat. Jadi kipas angin akan berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di celah-celah sini. Jika kalau Anda beli LED yang tidak ada heatsink, heatsink itu artinya sirip-sirip ini. Kalau Anda beli LED yang tidak ada heatsink, artinya tidak ada pendinginan. Kenapa saya bilang tidak ada pendinginan? Karena mobil Jepang di Indonesia, sistemnya adalah ada karet. Jika tidak ada heatsink, artinya karet itu akan langsung ketemu dengan kipas. Artinya kipas angin berputar, angin tidak akan tembus meniup. Jadi tidak ada pendinginan. Nah makanya LED tersebut ngedrop. Ya, jadi bohlam bagus itu ada syaratnya. Anda bukan beli berdasarkan merek, tetapi berdasarkan barangnya. Ya, Anda mau beli merek Philips atau Anda mau beli merek Osram atau mau beli merek apapun terserah Anda, tetapi Anda perlu tahu syarat bohlam bagus itu apa. Harus ada heatsink. Heatsink ini penting karena mobil di Indonesia menggunakan karet sebagai penutup headlampnya. Nah, kalau karet itu menutupi begini, artinya kipas angin berputar, angin tidak akan meniup. Buntu dong, gimana mau keluar anginnya? Sedangkan kalau tadi kan masih terlihat heatsinknya, jadi artinya kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar sirkulasi di sini. Ya, untuk pendinginan, ya, seperti itu. Nah, makanya kenapa dengan alasan panas dia ngedrop. Nah, kalau udah tahu panas, kenapa nggak pendinginan LED dia bikin yang bagus gitu loh? Karena banyak sekali LED-LED memang di pasaran keluar yang model baru, yang ini, yang itu. Kenapa sih si Jungki belum pernah mau menjual merek lain, DHP, merek ini itu? Karena menurut saya ada syaratnya bolam bagus itu. Kita itu perlu ada syaratnya. Saya lebih bermain aman. Dan apa yang saya sebutkan syarat itu sudah terbukti, sudah terjamin. Kenapa? Karena saya sendiri juga pakai. Gitu ya. Kita juga tidak mau menyesatkan Anda sebagai calon pembeli ya. Karena jujur terus terang saya hobi. Hobi beda dengan pedagang biasa yang hanya mencari keuntungan. Ya, saya juga tidak mau Anda dibohongi atau Anda ditipu. Intinya kita jual barang real apa adanya yang menurut deskripsi yang saya videokan ini Anda bisa nonton ya. Jadi 3 warna LED ini terbaik untuk segala cuaca. Ada garansinya, Anda silakan kalau ada rusak silakan komplain ke saya. Di sini ada stiker logonya ya, punya saya produknya, dan ini kepala silver sudah versi terbaru. Anda bisa beli bolam ini di WhatsApp saya ya, 089826938338. Nanti tinggal WhatsApp saya. Nanti saya akan berikan linknya jika Anda mau beli di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee. Silakan ya. Banyak juga di online shop menyamakan bolam ini sama. Ya, yang penting adalah gini, saya sebelum Anda beli, saya pasti minta foto depan mobilnya supaya saya bisa kalibrasi. Ya, apa yang dikalibrasi adalah supaya memaksimalkan sinarnya, supaya padat ke jalan, bukan padat ke atas pohon. Ya, supaya ada cut off-nya bagus karena desain reflektor tiap-tiap mobil itu berbeda. Ya,
sudut bukaan ini berbeda-beda. Jadi kita perlu memaksimalkannya. Sudut ini beda-beda, jadi kita perlu memaksimalkan. Apa yang dimaksimalkan adalah payungnya, ya, supaya cut off-nya lebih bagus. Seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga sudah yang beli. Buat yang belum beli, Anda bisa nonton video-video review saya sebelumnya. Silakan di order, sebutkan untuk mobil Anda apa, ya. Anda bisa order di Bukalapak, di Tokopedia. Jika Anda mau lebih murah, ya Anda silakan transfer ke BCA, ya, karena free ongkir juga. Di Bukalapak, Tokopedia lebih mahal. Kenapa? Karena saya di charge, ada biaya tambahan yang saya harus bayar ke aplikasi tersebut. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore ya. Jadi ini orderan mau dikirim untuk Avanza S, ya. Untuk Avanza tipe S biasanya itu 1500 cc ya, yang body kit versi terakhir sebelum dia facelift kalau nggak salah ya, 2010. Oke, saya rekomendasi tipe bolam ini. Bolam ini 3 warna ya, paling terang. Sudah yang terbaru, sudah pantat silver yang sudah kita upgrade di kipasnya ya. Ingat ya. Kenapa Anda butuh 3 warna? Karena ini bolam segala musim, segala cuaca. Saya akan bahas satu persatu ya. Sekalian karena saya juga jual online, saya juga hobi, saya juga sering menerima WhatsApp ya. Jadi begini, banyak WhatsApp yang saya terima hari ini dan kemarin adalah, Pak, saya sudah beli LED di toko lain. Pak, saya sudah beli LED online. Pak, saya sudah beli LED. Kok tidak bisa high beam? Pak, saya kok beli LED tidak bisa low beam? Pak, sinarnya kok ke atas? Pak, sinarnya kok tidak napak di jalan? Pak, kok nggak terang? Pak, kok, ini itu. Banyak sekali saya menerima keluhan seperti itu dan saya tidak bakal bisa membalas satu persatu WhatsApp Anda. Ya, jadi saya mohon maaf. Nah, makanya untuk Anda calon pembeli sebelum beli, Anda wajib nih nonton ini. Jangan sampai Anda sudah beli baru nonton. Percuma. Nanti Anda pasti bilang gini, Pak, tuker tambah dong. Mubazir nih Pak, lihat saya ini. Saya mau beli produk Bapak, tapi tuker tambah. Saya tidak bisa menerima tuker tambah. Kenapa? Karena kan mau tak mau LED yang Anda beli jelek itu mesti saya bayarin. Nah, mesti saya bayarin, saya harus kemanakan itu LED? Masa saya jual ke customer lagi? Orang barangnya jelek kok. Saya harus menjual lagi ke customer lain? Ya tidak mungkin. Nah makanya ya, sebelum Anda beli atau calon pembeli nih, tolong simak ya, simak apa yang saya bicarakan. Jangan males nonton. Saya kasih link, Anda tonton dengan baik ya. Hanya membutuhkan waktu 10 menit. 10 menit saya rasa nggak banyak. Setahu saya setengah jam itu sekitar, Anda nonton YouTube kalau nggak salah, kalau setengah jam itu sekitar 100 mega deh. Ya, kalau nggak salah 100 megabyte. Saya sudah ngecek. Kira-kira kalau Anda nonton YouTube setengah jam, kira-kira 100 megabyte. Itu nontonnya di TV ya, di TV Android. Saya nggak tahu karena di handphone lebih kecil atau mungkin layarnya lebih kecil atau lebih ringan, saya nggak tahu. Jadi kuota data Anda lebih kecil atau tidak. Pokoknya intinya setengah jam 100 megabyte. Video saya paling 15 menit atau 10 menit ya, setidaknya memakan kuota 30-40 megabyte ya. Jadi siapkan kuota Anda. Kenapa Anda butuh bolam ini 3 warna? Karena bolam ini bisa menghasilkan warna putih. Ya, bisa menghasilkan warna putih. Ini warna putih. Nah, ini bisa menghasilkan warna putih kuning. Nah, ini bisa menghasilkan warna kuning. Kenapa sih butuh 3 warna? Karena putihnya itu Anda pakai pada saat kondisi jalan biasa. Putih kuningnya Anda pakai pada saat habis hujan. Habis hujan itu jalanan basah. Itu nggak kelihatan aspal. Ya, kuningnya itu Anda pakai pada saat hujan atau kabut. Makanya kenapa ada 3 warna. Warna ini Anda bisa ganti-ganti. Bagaimana ganti-gantinya? Anda tinggal matikan, nyalakan switch lampu mobil Anda. Itu aja, simple. Nah, tidak perlu tambahan alat macam-macam. Anda tinggal colok aja ke soket asli bawaan mobil. Jadi pemasangan 5 menit selesai. Jadi plug and play. Tanpa Anda perlu menambah kabel relay set. Tanpa Anda perlu menambah alat tetek bengek. Copotin aja yang di mobil, ada kabel relay set, ada booster lampu, ada apa, standar aja, standar ting-ting bawaan pabrik. Anda tinggal colok soket ke bawaan pabrik di mobil Anda. Itu aja, simple. Ya, jadi tidak banyak perlengkapan kabel-kabel yang menjelimet. Plug and play ya. Saya rasa orang awam pun bisa ya.
Dan untuk mengubah warnanya sangat gampang adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu, itu aja. Dia akan berubah modenya. Ya, seperti ini, kita kontekin, dia akan nyala warna putih. Kita matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi putih kuning. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning. Lampu jauhnya tetap warna putih. Di mode apapun, lampu dekatnya, lampu jauh tetap warna putih. Ya, lampu jauh tetap warna putih. Yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya. Yang kita pakai adalah lampu dekatnya. Lampu jauh kan dipakai sekali-sekali, ya, seperti itu. Bolam ini sudah upgrade, versi terbaru, sudah ke pantat silver, sudah kita upgrade kipasnya, ya. Kenapa kita perlu upgrade? Karena ya namanya juga barang yang kita pantau penjualannya. Jadi saya bukan hanya menjual, tentu kita mau yang terbaik untuk customer. Kelemahan di kipas kita sudah ganti, ya, jadi supaya lebih baik lagi di versi 2022. Pokoknya Anda beli di saya sudah baru semua, ya. Ditandai dengan pantat silver, ya, yang per 2022. Oke. Syarat bolam bagus 1 watt dan luxnya harus gede. Bolam ini 30 watt, 3600 lux. Ya, 3600 lux ini lebih terang 3,6 kali daripada halogen standar 55 watt. Nah, Anda penting. Banyak juga yang mengeluh yang tadi saya bilang adalah, Pak, bolamnya kok silau, tidak napak. Nah, itu Anda harus cek. Anatominya sama, tidak seperti halogen. Ya, halogen mobil Anda adalah ini, dan kalau Anda pecahin dalamnya seperti ini. Nah, bolam halogen itu ada payung. Nah, payung ini penting, di LED-nya juga harus ada payung. Payungnya harus 1:1 replika seperti halogen. Kenapa? Karena kita mengkonversi, ya, dari halogen ke LED. Kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu kita harus menyamakan LED-nya terhadap halogen. Ya, seperti itu. Nah, kenapa selalu saya bilang perlu dikalibrasi? Karena tiap-tiap mobil sudut bukaannya itu berbeda. Saya tidak perlu memberitahu lebih detail bagaimana cara mengkalibrasi karena saya tidak memberikan detail saja. Banyak orang yang menyamakan, contohnya judulnya sama dengan yang bolam saya jual, JL3, not JL3, segala macam. Jadi banyak pedagang yang mengikuti cara saya berjualan atau mendeskripsikan sama seperti barang yang saya punya. Anda boleh beli di tempat lain, silakan, nggak masalah. Tetapi Anda kalau mau produk yang saya tawarkan adalah Anda silakan WhatsApp ke nomor saya. 0898-269-3838. Anda bisa WhatsApp ke nomor ini, nanti saya kasih linknya. Anda bisa beli di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, monggo. Anda mau COD juga silakan. Anda silakan order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Atau Anda transfer BCA saya, harga akan lebih murah dan free ongkir. Ya. Kenapa saya menjual di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee lebih mahal? Karena marketplace tersebut mencar saya biaya, ya. Di Tokopedia saya dicas 30.000, di Bukalapak saya dicas 25.000, di Shopee dicas lebih gede 40.000 atau 60.000 kalau tidak salah. Ya, saya nggak mengerti bagaimana perhitungannya karena Anda bisa menggunakan voucher ini, voucher itu, voucher cashback sebenarnya adalah kita sebagai penjual yang menanggung, intinya seperti itu. Nah, makanya daripada Anda menginginkan voucher dan harganya lebih mahal, mencari voucher ongkos kirim, saya berikan gratis ongkos kirim, ya, selama promo. Silakan transfer ke BCA, ya. Nah, barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Nah, ini adalah payungnya. Kan saya sudah bilang, tadi Anda harus mencari bolam yang anatominya sama seperti halogen. Nah, payungnya ini harus kita bisa kalibrasi. Dan LED yang Anda beli harus cocok untuk market Indonesia, yaitu setir kanan, bukan setir kiri, ya. Nah, kalau saat pemasangan adalah, ya, jangan lupa klip ininya kan sudah dibuka, bohlam ini dibuka, dipasang dulu ininya. Nah, sudah dipasang dengan benar, Anda masukin karet. Karet jangan sampai Anda jebol. Karet original lebih bagus, ya. Saya bilang karet original, jangan sampai karet sudah dirobek atau dijebol. Anda sudah pakai LED lain, Pak, karetnya udah kejebol, Pak, udah dirobek sama ini, sama bengkel dulu. Belikan karet original, jangan beli karet aftermarket, ya. Anda tidak perlu membeli karet-karet yang beginian, tidak berguna, ya, tidak berguna saya bilang. Anda jangan merobek karet sampai kayak begini, karena karet original aja. Karet yang original adalah seperti ini. Bawaan pabrik ini hanya sebagai salah satu contoh, tapi intinya ini adalah karet.
Ya, memang bentuknya bisa berbeda, tetapi karetnya adalah original, jangan dijebol. Nah, sudah terpasang, pasanglah begini. Sudah terpasang, sudah masuk dengan benar, sudah duduk, baru bohlamnya masuk. Bohlam masuk, puter sampai mentok. Ya, sampai mentok. Nah, artinya kalau di depan seperti ini. Saya selalu bilang mentok. Mentoknya jam 11, 11.30, 11.45, sebenarnya tiap-tiap mobil itu berbeda. Nah, itu yang saya kalibrasi mentoknya. Kenapa saya bilang harus mentok? Supaya Anda nyetingnya gampang. Orang awam pun bisa, orang yang nggak paham pun bisa. Nah, kalau untuk Anda beli bohlam ini di tempat lain, Pak, saya sudah setting mentok seperti video Bapak nih yang Anda nonton. Tapi kok sinarnya tetap nggak bagus ya? Saya kan tidak tahu, Bapak bukan beli di saya tidak kalibrasi kan? Nah, tanyalah dengan pedagang yang Anda beli. Seperti itu. Ya. Nah, karena LED ini bisa adjustable, tuh, bisa adjustable, bisa diputar. Nah, mentoknya itu di mana? Karena tiap-tiap mobil kan saya sudah bilang, garis ininya berbeda, sudutnya berbeda. Nah, makanya itu perlu yang namanya kalibrasi. Ya, barang sebelum saya kirim, Anda sudah order, pasti akan saya minta, Pak, foto depan mobilnya tolong. Ya, kenapa saya minta foto depan mobilnya? Karena kadang-kadang kalau kita ngomong Avanza 2009, kadang-kadang ternyata yang 2009-nya facelift atau kadang-kadang orang nggak paham mobilnya tahun berapa. Kalau Anda kirimkan foto depan mobilnya kan saya sudah tahu pasti. Oh itu toh mobilnya, ya seperti itu. Jadi Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu Anda umpet-umpetin plat nomor. Saya tidak mau memalingkan atau mau merampok mobil Anda, tidak. Tetapi saya hanya sebenarnya butuh muka depan mobil Anda. Kalau bisa fotokan headlampnya, bentuknya seperti apa, ya. Seperti itu, paham? Ya, satu syarat bohlam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Gedenya ini dalam arti sesuai dengan fakta. Faktanya adalah bohlam ini 30 watt. Saya tidak menjual bohlam 60 watt, 80 watt, 90 watt, 120 watt, segala macam dibesar-besarkan, tidak. Kita jual yang real. Real. Ya, memang di luaran ada bohlam 55, 60, tetapi realnya berapa Anda harus tahu. Karena kenapa? Memang kalau dicoba sebentar, ya, di atas meja menggunakan wattmeter itu besar, tetapi kadang-kadang 10 menit kemudian dia ngedrop. Dan ruangan percobaan ini di meja ini, di ruangan ini 31 derajat, tidak menggambarkan keadaan sebenarnya di ruangan mesin. Ruangan mesin itu 70-80 derajat. Kenapa saya bisa ngomong begitu ya? Kita tes, saya punya thermal imaging kamera. Kita buktikan di ruangan mesin itu berapa, 80 derajat. Nah kalau LED-nya 80 derajat di suhu kerjanya, di ruangan ini di suhu kerja 31 derajat, kalau di mobil 80 derajat, kalau di 31 derajat saya sudah ngedrop, bagaimana bekerja di 80 derajat di ruangan mesin? Berarti dia akan lebih payah. Nah, LED ini di 31 derajat di ruangan mesin, di ruangan meja ini tidak ngedrop. Di ruangan mesin mestinya juga tidak ngedrop. Seperti itu. Banyak LED di pasaran ngedrop. Masalahnya di situ. Memang pedagang semua bilang sebesar-besarnya wattnya. Kenapa? Supaya Anda beli. Sama seperti Anda beli motor, pasti pabrikan juga mau membuat cc yang sebesar-besarnya supaya Anda beli. Artinya apa? Supaya motornya bisa ngebut, kan begitu. Tetapi cc makin gede, harga kan makin mahal. Pajak juga makin mahal. Nah, sama seperti lampu LED. Kenapa sih banyak orang bilang, wah wattnya gue gede-gedein aja, supaya Anda beli, tertarik. Tetapi banyak yang menipu, wattnya tidak sesuai, ya, seperti itu. Jadi Anda harus paham. Nah, syarat ketiga adalah adjustable. Syarat kedua tadi soal tidak ngedrop, ya, bohlam tidak boleh ngedrop. Yang pasti adalah harus real 30 watt. Banyak bohlam di pasaran ngedrop. Syarat ketiga adalah harus adjustable, yang tadi saya bilang adalah adjustable, saya sudah demokan di depan. Nah, syarat keempat adalah tidak boleh storing. Banyak LED di pasaran storing. Kenapa sih bisa storing? Storing ini banyak ceritanya. Bukan banyak ceritanya. Banyak permasalahan storing ini, banyak cabangnya. Contohnya, LED ini harus bisa, ini diorder untuk Avanza tipe S. Ya, jadi Avanza itu, Toyota itu adalah common positif. Apa sih itu common positif? Jadi dia sebagai poolnya ini positif. Ya, posisi nyalanya adalah begini. Nah, LED ini bisa common negatif pun bisa nyala, dibalik pun bisa nyala. Ya, seperti itu. Nah, makanya kenapa saya perlu yang namanya setting dan kalibrasi? Artinya apa? LED ini dicek sebelum kita kirim.
kadang-kadang ada LED ini yang tidak bisa common positif, ada yang tidak bisa common negatif, jadi tidak bisa tukar-tukaran gitu ya. Nah makanya kita harus, kenapa saya tanya untuk mobil apa itu penting, selain kita kalibrasi payungnya, selain kita cek mobilnya untuk apa, dan saya menghafalkan mobil tersebut itu common positif atau common negatif. Contohnya di Honda common positif, di Mitsubishi common negatif. Nah kalau common negatif mendingan kita kasih langsung bolam yang common negatif. Kalau common positif kita lebih baik kasih bolam yang common positif. Kenapa? Supaya efisiennya lebih tinggi. Karena kalau bohlam yang bisa dibulak-balik begitu, artinya di dalam ada rangkaian bridge. Rangkaian bridge itu memakan daya. Setidaknya satu dioda makan 0,7 volt. 0,7 volt kalau ada 1 ampere masuk, dia drop wattnya berapa. Jadi watt yang dimakan itu tidak real. 30 watt tidak real dikeluarkan menjadi cahaya, tetapi dikeluarkan menjadi beban semu. Itu merugikan Anda sebagai pembeli, gitu ya. Makanya kenapa kita perlu kalibrasi, kita perlu setting. Saya berusaha semaksimal mungkin supaya Anda menerima barang yang benar-benar sesuai dengan apa yang Anda beli, gitu loh. Ya. Dan yang parahnya lagi, jangan sampai ini LED bisa common positif, yang LED ini tidak bisa common positif. Nah, kalau diketemukan, dipasangkan di mobil, pasti akan error. Tidak bisa high beam, yang tadi saya bilang di awal. Pak kok low beam terus, Pak kok high beam terus. Nah, itu karena LED-nya tidak sejenis. Anak kembar dilahirkan di waktu yang sama, dari orang tua yang sama, sifatnya belum tentu sama. Nah, sama, elektronik pun begitu. Ya, karena ada impedansi, ada resistansi, ada kapasitansi ya. Contohnya Anda ukur resistansi tiap-tiap LED ini berbeda karena di dalamnya ada rangkaian, diukur R-nya berbeda. Nah, R-nya berbeda artinya hambatannya berbeda. Nah, ini menyebabkan apa? Responnya bisa cepat, bisa lambat. Respon apa sih? Ya. Mungkin untuk Anda orang awam nggak paham, ya sudah. Kalau Anda sebagai orang awam tidak paham, Anda tinggal beli terima beres, akan saya jamin bagus, gitu aja. Tetapi kalau Anda orang yang kepo atau Anda orang yang pengen tahu, saya akan beritahu. Ya, Anda silakan nonton YouTube saya sampai habis. Nah, LED ini bisa berubah warna adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu. Ini kita nyalakan warnanya putih, kita matikan, kita nyalakan lagi, dia warnanya putih kuning. Kita matikan lagi, kita nyalakan, warnanya kuning. Anda bisa lihat tangan saya di sini. Ini kita nyalakan, matikan sebegini. Mungkin ada rentang 0,5 detik mungkin ya, antara dimatikan, dinyalakan. Nah, kalau kita cepetin, dia tidak mau. Tuh, dia tidak mau nyala. Tapi kalau kita lambatin, nah, itu ada respon time. Respon time itu tergantung dari resistansinya dia. Nah, ini harus sama. Kalau nggak sama, delay-nya berbeda. Delay-nya berbeda menyebabkan nanti kebanyakan tidak sinkron. Yang sebelah kanan sudah berubah, yang sebelah kiri belum berubah. Itulah yang disebut error. Ya. Nah, kita berusaha seminimal mungkin untuk menyebabkan itu error. Karena saya tidak mau juga, saya sudah mau tidur jam 12 malam. Pak, saya baru pulang dari Bogor. Kok tadi saya coba sebentar error ya, tapi saya sekarang udah normal lagi. Ya, seperti itu banyak sekali yang WhatsApp ke saya. Ya. Nah, saya mau meminimalkan itu. Jadi di tahun 2022 ini kita filter lagi, kita saring lagi, kita quality control lagi yang resistansinya sama. Makanya kalau Anda lihat di gudang saya berantakan, ada kardus yang resistansinya berapa kita samakan. Bisa common ground, common positif nggak kita samakan. Berantakan bro sebenarnya, ya, memakan waktu, memakan biaya, memakan pikiran, karena banyak juga sampah jadinya, sampah yang nggak ketemu pasangannya, gitu loh, ya, paham? Jadi makanya kenapa barang ini benar-benar kita quality control, harganya pun juga memang lumayan. Ada orang katanya ngapain beli di Juragan Lampu harganya mahal, beli aja di tempat gua nih harganya lebih murah, monggo nggak masalah. Yang penting adalah Anda beli di saya ada logo stiker Juragan Lampu GL. Nah, itu adalah produk saya. Dan saya mencatat nomor serinya setiap barang yang keluar. Jadi jangan sampai Anda bukan beli di saya, nanti Anda klaim garansi di saya. Pasti saya akan minta bukti transaksi dan pasti kita akan mengecek. Ya, makanya ada stiker ini jangan Anda rusak. Tolong jangan Anda rusak karena saya berhak untuk menolak. Ya, seperti biasa void garansinya ya berarti hilang gitu ya. Jadi jangan sampai dirusak segel ya. Pasti segel ini ada, semua barang yang keluar dari workshop saya pasti saya segel ya.
Saya juga bilang ke siapapun yang menyiapkan paket ya untuk mobil apapun harus disegel seperti itu. Ya, jadi jangan sampai Anda salah beli, jangan sampai Anda salah seller juga ya. Dan jangan lupa barang sampai silakan WhatsApp ke saya untuk panduan pemasangan. Kita berikan free gratis tutorial ya. Nah, syarat terakhir adalah untuk pendinginan. Karena nyawanya LED itu adalah di pendinginan di kipas. Makin dingin makin bagus. Indonesia itu negara panas, Bro, tropis, Bro. Kagak ada musim dingin. Musim hujan pun tetap panas. Itu aja. Dinginnya cuma berapa sih? Nggak mungkin 15 derajat ya, paling juga 22, 24 lah gitu ya. Intinya adalah panas. Dan negara macet. Nah, panas dan macet itu menyebabkan LED ini kerjanya berat, overheat. Nah, makanya pendinginan harus bagus. Ada heatsink. Ini sirip-sirip ini heatsink namanya. Ada kipas. Kipas sudah kita upgrade. Ini double cooper. Nah, penting ya seperti tadi saya bilang karet ini dipasang, ini karet. Nah, LED ini masih terlihat heatsinknya. Kenapa harus masih terlihat heatsink? Ya. Jadi si kipas angin ini berputar, angin itu akan meniup, atau menurut Anda ini tiup keluar sini ya sudah berarti sedot. Berarti yang disedot adalah angin dari sini nih. Dari sini masuk ke dalam kisi-kisi ini dikeluarkan ke sini. Atau menurut Anda ini tiup, berarti kipas angin meniup dikeluarkan di sini. Nah, ini benar ada heatsink. Kenapa? Bisa sirkulasi udara. Nah, kalau Anda beli LED tidak ada heatsink karena mobil Jepang di Indonesia sifatnya adalah menggunakan karet. Jadi kalau tidak ada heatsink artinya tertutup begini. Nah, kalau tertutup begini artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Artinya tidak ada pendinginan, tidak ada sirkulasi. Itu bisa menyebabkan overheat. Di ruangan mesin sudah panas, pendinginan tidak maksimal, LED-nya pasti akan ngedrop wattnya. Sudah pasti bro ngedrop. Karena makanya kenapa LED-LED yang di luaran itu watt awalnya gede. Dicoba di meja gede, pas di mobil banyak orang mengeluh kok nggak padat. Apalagi nyala udah setengah jam, malah meredup. Nah itu karena pendinginannya nggak bagus. Ya, seperti itu. Kenapa pendinginannya nggak bagus? Karena yang nggak cocok untuk mobil di Indonesia. Karena mobil di Indonesia sistemnya adalah menggunakan karet. Beda dengan mobil-mobil yang menggunakan tutup. Nah, kalau menggunakan tutup, beda lagi bro. Ya, beda lagi. Ya, rekomendasi untuk LED-nya. Ya, seperti itu. Nah, makanya nggak semua LED cocok ya, sama seperti Anda beli baju atau sama seperti Anda beli barang misalnya, Anda beli sepatu, oh sepatu itu bagus ya, tapi pas gue pakai kok nggak enak ya, kaki gue sakit karena bentuk kaki orang kan berbeda-beda. Nah sama seperti itu, LED ini cocok-cocokan bro. Ya, nggak semua mobil bisa cocok juga pakai LED ini. Makanya kadang-kadang saya suka rekomendasikan, kenapa Bapak nggak rekomendasikan yang 3 warna untuk mobil itu? Kenapa Bapak nggak rekomendasikan tipe Kri untuk mobil itu? Ya karena kita punya pilihan sendiri ya, karena dari pengalaman ya, dari pengalaman. Ya, saya rasa cukup reviewnya. Ada garansi, jadi kalau ada rusak Anda silakan komplain ke saya tukar baru, saya akan tukar ke distributor. Karena garansi yang ditanggung ini adalah garansi dari distributor. Jadi kalau ada kerusakan saya pun akan tukar ke distributor. Jadi saya tidak mau menanggung kerusakan. Karena kenapa? Saya sudah bermain LED 15 tahun, 16 tahun dari HID ya, banyak sekali rusak. Importir itu banyak sekali yang tutup atau mengganti merek. Kenapa? Karena menanggung garansi. Ya, sama seperti merek Automax zaman dulu saya jual. Dulunya bilangnya garansi 6 bulan rusak tukar baru sepasang. Tetapi setelah banyak penjualan, keder dia. Kenapa? Karena banyak rusak garansinya dia keder. Makanya sekarang dia tidak mau jual lagi. Seperti itu. Banyak komplain istilahnya. Nah makanya jangan sampai banyak komplain. Kita pilihlah yang terbaik. Ya, LED-nya yang awet, yang umurnya panjang, dan sesuai dengan spesifikasi untuk di Indonesia ya. Ini untuk Avanza tipe S 2010. Oke. Ya. Akan kita kalibrasi, nanti apa yang dikalibrasi saya tidak bisa buka 100% karena ya saya sudah ngomong. Deskripsi saya aja dicontek bro sama orang supaya mereka juga mau ikut-ikutan jual. Banyak orang seperti itu tidak bertanggung jawab. Kalau Anda mempunyai produk, bikinlah merek sendiri, bikinlah deskripsi sendiri, jangan ngikut-ngikutin ya. Karena banyak sekali yang meniru juragan lampu, Jungki Wena segala macam. Ya deskripsinya diikut-ikutin, bahkan merek-mereknya disenggol-senggolin, barangnya disama-samain. Padahal barang yang Anda jual dengan barang yang saya jual adalah berbeda ya. Saya cuma jual, Anda silakan WhatsApp saya ya. 089826938338 inilah yang asli. Tapi memang sih ya, barang apapun kalau laku pasti banyak tiruan ya. Sama seperti Anda coba lihat martabak Bangka.
72, martabak Bangka 99 ya, semua banyaklah, seperti pecel lele juga, pecel lele apa, pecel lele ini, pecel lele itu, semua mengikuti ya. Oke, yang pasti adalah Anda silakan WhatsApp saya Jungki Wenas Juragan Lampu, siap membantu Anda. Oke, terima kasih.